Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1542 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Tawarik pasal 35 ayat 20 sampai ayat 24. Di bawah perikop, Yosia dibunuh oleh Neko. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, raja Mesir, hendak berperang di Karkemis, di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemana-pemana menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini, karena aku luka parah." Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini menceritakan tentang kematian Raja Yehuda, Yosia. Raja yang gagah perkasa dan yang sangat berjasa dalam pemeliharaan rumah Tuhan di Yerusalem. Yosia mengeluarkan banyak biaya untuk merenovasi bait suci, saudara, karena cintanya kepada Tuhan. Tetapi sayang sekali, Raja Yosia dalam kebenaran firman Tuhan ini memberitakan kepada kita semua, Raja Yosia mati konyol. Pertanyaannya sekarang, kenapa Yosia mati konyol? Kenapa Tuhan tidak melindungi Yosia? Bukankah Raja Yosia sudah sangat berjasa untuk pekerjaan Tuhan di Yerusalem? Tapi kenapa Tuhan izinkan dia harus mati konyol? Sepertinya ada yang salah di sini. Ya, saya setuju, ada yang salah. Yang salah di sini pasti Raja Yosianya, bukan Tuhannya. Karena Tuhan tidak pernah salah. Amin. Haleluya. Mari kita lihat apa yang menjadi kesalahan Raja Yosia sehingga dia mati konyol. Kita belajar dari kesalahan Raja Yosia supaya kita tidak seperti Yosia yang mati konyol itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bedah kasus ini supaya kita bisa tahu apa yang menjadi kesalahan Yosia, Raja Yehuda ini. Saudara, setelah Raja Yosia selesai merenovasi rumah Tuhan, majulah tentara Mesir di bawah pimpinan Raja Neko, Raja Mesir, dengan maksud maju untuk berperang melawan Asyur. Tapi Raja Yosia berpikir,
Neko hendak memerangi Yehuda karena Neko melintas di daerah kekuasaan Yehuda. Makanya Yosia menghadang Neko dan tentaranya. Neko mengirim utusan kepada Yosia. Isi pesan yang disampaikan kepada Yosia menerangkan bahwa Neko atau Mesir tidak sedang berperang melawan Yehuda, tetapi melawan Asyur. Untuk lebih jelas mari kita baca sekali lagi ayat 21 dan ayat 22. Ia di sini Neko, mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita belajar apa yang menjadi kesalahan Raja Yosia sehingga dia mati konyol. Yang pertama, Raja Yosia orang yang sombong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Yosia merasa hebat karena dia merasa sudah sangat berjasa bagi Tuhan. Dia jadi tinggi hati sampai dia tidak lagi mau mendengarkan Neko yang berperang atas perintah Tuhan. Saudara lihat ayat 21. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Amin. Neko sudah memperingatkan Yosia dengan firman Tuhan bahwa dia tidak sedang berperang melawan Yehuda, tetapi melawan Asyur. Neko Raja Mesir ini berperang dengan Asyur itu atas perintah Tuhan. Tetapi Yosia menganggap remeh apa yang dikatakan Raja Neko itu. Dia berpikir, mana mungkin Tuhan berbicara kepada Raja Mesir. Yosia merasa dia lebih layak untuk dapat mendengarkan suara Tuhan daripada Neko itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosia merasa lebih layak untuk menerima perintah firman Tuhan daripada Raja Mesir ini. Makanya Yosia tidak percaya kepada Neko yang mengatasnamakan perintah Tuhan. Inilah yang saya sebut Raja Yosia sombong, angku, pandang enteng, menganggap remeh terhadap sesuatu. Apa yang terjadi kemudian? Karena kesombongan Yosia, Raja Yehuda itu, dia mati konyol. Ada berapa banyak orang Kristen bermental seperti Raja Yosia, merasa sombong, angku, dan mau atur gereja karena mungkin dia berpikir, saya yang paling berjasa di gereja ini, saya pendeta, saya majelis, saya donatur, saya yang serahkan tanah gereja ini, saya membangun gereja ini, sumbangan saya yang paling banyak dan lain sebagainya. Dan mulai bersikap seperti Yosia, merasa paling hebat sehingga tidak lagi mau mendengarkan nasihat orang lain. Hati-hati, Yosia mati konyol karena sikap konyolnya itu. Jangan sampai saudara mati konyol karena dosa kesombongan saudara, karena saudara berpikir saudara sudah banyak bantu gereja dan saudara tidak percaya bahwa Tuhan bisa memakai orang lain untuk Tuhan berbicara kepada saudara. Tapi karena kesombongan saudara, saudara tidak mau mendengar orang lain, saudara akan mati dalam kekonyolan saudara. Kalau saudara tidak bertobat, saudara mati masuk neraka. Saya belajar dari firman Tuhan ini. Saya dapati kesombongan Yosia yang lain adalah dia mengeraskan hati. Dia tidak mau mendengarkan pesan Raja Neko yang mengatasnamakan Tuhan. Yosia tidak percaya. Karena bagi Yosia berpikir Tuhan hanya berfirman kepada Raja Israel. Hanya kepada nabi-nabi orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini Tuhan bisa memakai siapa saja. Amin. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk dia berbicara, untuk dia menyampaikan pesan. Tuhan bisa memakai siapa saja. Saudara perhatikan, Neko di sini mengatasnamakan Tuhan. Artinya apa, saudara?
Dia mendapat pesan seperti Abraham yang mendapatkan pesan. Kalau saudara belajar dari Abraham, Abraham yang tadinya orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak beragama. Tapi ketika dia mendengar suara Tuhan itu, dia percaya. Makanya kepercayaannya itu kepada Tuhan itu yang diperhitungkan Tuhan. Saya menangkap Neko juga mengalami hal yang sama. Dia mendengarkan suara ilahi itu, suara Tuhan yang maha besar itu. Dan dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Tuhan bisa memakai siapa saja. Amin. Kalau dia mengatasnamakan Tuhan, berarti dia ada di pihak kita. Amin. Saudara ingat, waktu ada orang yang bukan murid Tuhan Yesus mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus, dan murid-muridnya melihat dan menegur dia, menyampaikan pesan itu kepada Tuhan Yesus, bahwa ada orang yang bukan murid Tuhan, tapi dia mengusir setan-setan demi nama Yesus. Tuhan Yesus berkata apa? Dia bukan lawan, dia kawan. Amin. Selama dia melakukan kebenaran, dia ada di pihak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Neko yang notabene orang asing, orang Mesir yang dikenal bangsa kafir pada saat itu, orang yang tidak mengenal Tuhan, dia mengatasnamakan Tuhan. Dia mengatasnamakan Tuhan Allah Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menandakan bahwa ada satu penerangan firman kepada Neko, sehingga Neko berani mengatasnamakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang tidak ditangkap Yosia karena apa? Kesombongannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita seperti Yosia. Kita tidak percaya dengan firman Tuhan yang disampaikan orang yang tidak kita kenal. Kita mulai membandingkan, siapa sih dia? S1 teologi aja enggak. Mau ajarin kita firman Tuhan. Anak baru percaya, anak bau kencur. Asal kamu tahu ya, kamu belum lahir saya sudah tahu firman Tuhan. Ini yang sering kali kita dengar. Banyak sekali orang Kristen seperti ini, sombongnya luar biasa. Kalau bicara tentang firman sudah seperti doktor teologi ya sudah, tapi sebenarnya tidak tahu apa-apa. Dengar baik, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyampaikan kebenaran firman. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Bertobat, jangan sombong. Tetap rendah hati. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dari siapapun dia. Apapun latar belakang orang itu. Dengarkan orang itu yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Jangan sampai kita tidur ketika firman Tuhan disampaikan. Kalau saudara sampai tidur ketika firman Tuhan disampaikan, saudara akan bernasib sama dengan Yosia. Saudara akan mati konyol kalau tidak bertobat. Bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan Yosia, dia sombong. Dia merasa dia orang yang mengenal Tuhan, orang yang sudah bantu bait suci dan sebagainya. Sehingga dia jatuh dalam kesombongannya. Dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Raja Mesir, Neko. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan, saudara melakukan satu tindakan yang ceroboh, yang pastinya itu akan mengakibatkan saudara mati konyol. Bertobat supaya saudara tidak mati konyol. Yang kedua saudara, Raja Yosia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kesalahan yang kedua, Yosia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat Yosia sebelumnya, dia sangat-sangat mengandalkan Tuhan. Tetapi dalam konteks ini, Yosia mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu terbukti ketika dia menghadang tentara Mesir dengan menyamar untuk berperang melawan tentara Mesir. Raja Yosia tidak berdoa.
Tidak bertanya dulu kepada Tuhan, tetapi langsung bertindak. Ini ciri-ciri orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ada berapa banyak orang Kristen yang seperti Raja Yosia yang merasa bisa kok saya sendiri. Merasa hebat tanpa Tuhan. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Saya kasih contoh. Mereka yang tidak mau pergi ke gereja ibadah, doa nggak pernah, baca firman Tuhan nggak pernah. Itu orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Firman Tuhan katakan, ini orang yang terkutuk. Kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara orang yang akan dikutuk Tuhan, yang tinggal tunggu waktu Tuhan, mati konyol seperti Yosia. Tapi saya percaya, saudara-saudara pendengar renungan pagi ini semuanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, jangan mengandalkan diri kita sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan kita, kekayaan kita, jabatan kita, relasi kita, keluarga kita, harta benda kita. Jangan andalkan itu. Andalkan Tuhan. Amin. Karena kalau kita mengandalkan manusia, kekuatan kita itu bisa habis dalam sekejap. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, itu tidak akan pernah habis. Kita akan terus diberkati. Kita akan terus dijaga, dilindungi. Serta berkat dari surga mengalir di dalam kehidupan saudara dan saya. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan dikutuk Tuhan. Yosia buktinya. Kekonyolan Raja Yosia karena Yosia mengandalkan dirinya sendiri. Dia merasa, saya bisa kok selesaikan ini. Mesir ini cuma seiprit begitu. Saya bisa mengalahkan dia. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tapi mengandalkan dirinya, kekuatannya, tentaranya. Dan saudara lihat apa hasilnya? Yosia mati konyol. Yang ketiga saudara, kesalahan yang ketiga. Raja Yosia tidak konfirmasi pada Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa setiap kali raja atau hamba Tuhan melakukan sesuatu, pasti harus bertanya dulu kepada Tuhan dan Tuhan mengkonfirmasi. Melalui hamba Tuhan, melalui nabi Tuhan, atau melalui firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa Yosia ini, dia memiliki imam besar yang bernama Hilkia. Hilkia ini yang menemukan firman Tuhan yang ditulis dari zaman Musa. Sehingga Raja Yosia seharusnya ketika dia mendapatkan pesan dari Raja Mesir itu, seharusnya dia bertanya atau mengkonfirmasi dengan imam besar Hilkia. Apakah ini benar dari Tuhan atau tidak? Tapi dalam kasus ini Raja Yosia tidak mengkonfirmasi kepada hamba Tuhan sebagai wakil Tuhan tentang penyataan Neko Raja Mesir yang mengatasnamakan Allah Israel itu. Seharusnya Raja Yosia mengkonfirmasi, tanya dulu kepada hamba Tuhan, apakah benar yang dikatakan Neko Raja Mesir ini, bahwa dia diperintahkan Tuhan untuk berperang melawan Asyur atau tidak. Seharusnya Yosia ini bertanya kepada Tuhan, tapi ini tidak dilakukan Yosia. Karena kesalahannya, karena kelalaiannya itu mengakibatkan Raja Yosia mati konyol. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 1 dan ayat 2 berkata begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sudah perhatikan ayat ini. Di sana kita menemukan bahwa kita harus menguji setiap roh. Apakah roh itu berasal dari Allah atau tidak? Yosia tidak menguji apa yang dikatakan Raja Neko yang mengatasnamakan Tuhan. Yosia tidak konfirmasi dengan Tuhan. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Perhatikan ayat 2. Saudara bandingkan dengan perkataan Neko bahwa dia mendapat perintah dari Tuhan. Tapi lagi-lagi,
Yosia tidak mengkonfirmasi kepada Tuhan. Saudaraku, mari ketika kita mendengar firman Tuhan dari hamba Tuhan, atau seorang yang mengatasnamakan Tuhan, mari kita konfirmasi dulu kepada Tuhan. Apakah benar hamba Tuhan ini atau tidak? Firman Tuhan ini ditujukan kepada saya atau tidak? Keputusan apa yang harus saya ambil ketika saya mendengar firman Tuhan ini? Apa arti firman Tuhan ini buat saya, buat keluarga saya, buat pelayanan saya, buat usaha saya, buat kehidupan pribadi saya? Saudara, tanya dulu kepada Tuhan. Konfirmasi dulu kepada Tuhan. Amin. Agar kita tidak salah mengambil langkah. Kita belajar dari Raja Yosia yang ceroboh akhirnya mati konyol karena mengabaikan teguran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar apa yang menjadi kesalahan Raja Yosia sehingga dia mati konyol. Yang pertama, Raja Yosia sombong. Dia merasa dia sudah membuat atau merenovasi bait suci. Dia merasa dia orang yang betul-betul sudah menjalankan perintah Tuhan. Ketika ada orang yang mengatasnamakan Tuhan, dia mengeraskan hati. Karena kesombongannya. Dia seorang raja. Dia melihat hanya orang Israel saja, hanya umat Tuhan saja yang Tuhan pakai. Dia lupa Tuhan bisa pakai siapa saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sombong, jangan tinggi hati, tetap rendah hati. Amin. Kekonyolan Yosia, dia jadi sombong. Yang kedua, saudara, Raja Yosia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Buktinya dia menyamar untuk melawan Mesir. Yosia mati konyol karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan mati konyol, saudara. Yang ketiga, kesalahan Yosia. Raja Yosia tidak konfirmasi dulu kepada Tuhan. Dia tidak bertanya dulu, ini lawan apa kawan? Ini benar atau tidak firman yang disampaikan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tanya dulu kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Amin. Benar nggak ini firman Tuhan? Benar nggak ini murni firman Tuhan atau jangan-jangan ini hanya akal-akalan dari nabi-nabi palsu? Saudara, konfirmasi dulu kepada Tuhan. Amin. Saya percaya ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawabnya. Jawaban Tuhan bisa saja melalui firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, melalui khotbah-khotbah, melalui firman Tuhan, atau melalui perenungan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kekonyolan Raja Yosia ini menjadi pelajaran berharga buat kita, supaya kita tidak melakukan kekonyolan yang sama. Apa kesalahan Raja Yosia? Raja Yosia sombong. Yang kedua apa? Tidak mengandalkan Tuhan. Yang ketiga apa? Tidak konfirmasi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup rendah hati. Kita mau andalkan Tuhan dan selalu memiliki hubungan dengan Tuhan. Selalu bertanya kepada Tuhan sebelum melakukan sesuatu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.